Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua GIES, Dr. Christian, kemudian Ketua Panitia Tirakatan, juga yang saya banggakan rekan-rekan wartawan. Mari kita selalu menjadikan ucapan syukur kepada Robi yang telah memberikan topik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengadakan konferensi dalam rangka GIES UPP yang ke-44 tahun 2024. Dalam rangkaian acara GIES UTP yang ke-44 ini ada serangkaian acara yang sebenarnya cukup padat, yang sudah terlaksana dan juga akan dilaksanakan. Acara tersebut, monggo Pak Miriam, selamat malam. Saya mulai dulu. Yang pertama, Sabara Desainur GIES UTP ke-44 ini dilaksanakan pada bulan Januari 2024, di mana diikuti oleh siswa-siswi SMA, SMK, dan mahasiswa. Ini kita umum seluruh Indonesia, kurang lebih ada 100 desain yang masuk mengikuti Sabara ini, dan sebagai pemenangnya adalah juara 3 Sawah Sofi Mubarok dari SMA 2 Sukabumi. Juara kedua Farel Atal dari SMA IT, dan juara 1 Farhan Suwadana dari IKJ. Kemudian yang kedua UTP Go to School ini dilaksanakan pada bulan Maret. Kemudian Ramadan UTP tanggal Maret juga ini 24. Kemudian yang keempat UTP Green School ini dilaksanakan bulan April 2024. Nah, ini program ini ya walaupun sudah diprogramkan tetapi ya terrealisasi. Futsal Torkap ini alhamdulillah tiap tahun ini sudah berjalan, ini dilaksanakan bulan Juni kemarin. Kemudian ziarah ke para pendiri UTP ini dilaksanakan, sudah kemarin dilaksanakan 11 Juli. Kemudian tirakatan insya Allah pada malam hari ini bertepatan dengan hari lahirnya dari malam 17 Juli 2024 ini. Memang ini kita laksanakan tirakatan pada malam lahirnya. Yang ke-8 UTP Engineering Week, insya Allah tanggal 22 Juli. Monggo Pak WR1 kita mulai. Kemudian yang ke-9 International Conference. Nah, ini insya Allah tanggal 23-24 Juli. Kemudian yang ke-10 pagelaran wayang kulit dalam Dr. Insinyur Waseno Sleng MSI, alumni UTP juga. Ini kebetulan ini insya Allah dilaksanakan malam Minggu 10 Agustus 2024. Kemudian senam dan jalan sehat ini dalam rangka untuk sekaligus untuk memeriahkan hari lahirnya Republik Indonesia, dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2024. Dan ada serangkaian acara ya di luar ini ya, tetapi semua itu adalah semua kegiatan akademik non akademik itu memang dilaksanakan dalam rangka untuk GIES. Mungkin untuk mengawali saya adalah ini, dan nanti kita diskusi saja. Mungkin Bapak WR
dengan peserta dari luar negeri sekitar 20 peserta. Dan itu semua yang ada di Indonesia, ada dari Sumatera dan sebagainya. Dan materi yang disampaikan di International Conference itu merupakan materi keseluruhan dari fakultas kami yang ada. Yang berikutnya adalah materi dari Fakultas Teknik, kemudian FKIP, Pertanian, dan FIP. Jadi International Conference itu adalah tentang konferensi Conference of Economic, Education, Technology, and Environmental, atau kita singkat dengan ICT. Dan kami berharap untuk selanjutnya agenda International Conference merupakan agenda yang rutin diadakan di UTB. Jadi tidak hanya satu kali, mungkin seterusnya, dan mungkin tidak hanya pada bulan Juni saja, kita bisa meningkat ke bulan yang mungkin bisa waktunya berubah. Jadi kami ingin memperkenalkan International Conference dalam GIES yang ke-44 yang nanti akan kami adakan dalam dua hari, meliputi pembicara dari Amerika yaitu Prof. Harry dari Louisiana State University, kemudian juga dari Profesor Asmi Aziz dari Universitas Teknologi Malang yang kebetulan juga sudah kami punya MOU-nya. Jadi kami punya seperti kontrak dengan beliau untuk memberikan visiting profesor, kemudian juga International Conference dan juga kuliah yang lainnya. Juga pembicara dari Filipina yaitu Dr. Jesus Reverses, dan dari UTB sendiri kami akan menghadirkan salah satu dokter dari FKIP yaitu Dr. Selamat Santosa MPD. Dia merupakan dokter muda yang baru saja selesai dari Universitas Negeri Semarang. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, untuk capaian yang 2024 bahwa kita memang ingin menuju institusi yang unggul. Jadi untuk menuju unggul tentunya kegiatan-kegiatannya memang ya internasionalisasi salah satunya. Bulan Juni kemarin kita kebetulan mengikuti Citizen itu merupakan program dari SINO, yaitu kerjasama Menteri Pendidikan ASEAN di Thailand kebetulan diikuti oleh 80 perguruan tinggi ASEAN, Jepang, dan Asia, Amerika juga ada. Salah satu kegiatannya adalah pertukaran mahasiswa, student exchange, lecture juga, pertukaran mahasiswa, kemudian juga conference serta publikasi diantaranya itu. Nah, tindak lanjut dari itu adalah kita melaksanakan kegiatan international conference. Kebetulan kita sudah ada MOU dengan Simeo tadi ya. Kebetulan kita mengambil dari Filipina. Kita besok bulan Agustus itu juga diundang itu sebagai pembicara di Filipina. Nah, salah satu kerjasamanya adalah itu. Kebetulan tahun 2025 itu banyak prodi kita yang mau akreditasi. Nah, tentunya untuk mencapai baik sekali atau bahkan unggul adalah kegiatan-kegiatan internasional. Itu salah satunya adalah itu. Pertukaran mahasiswa kita sudah mengirimkan dan kita sudah menerima dari Thailand dan Filipina. Dan juga berikutnya kita mengirimkan ke Filipina dan Thailand, itu adalah di bidang itu yang itu target ya, sementara itu nanti ditambahkan bahwa yang lain tentunya. Terus targetnya mahasiswa tahun ini berapa? Dan ini kan sudah mendekati paripurna Pak ya, ini sudah sampai berapa mahasiswa baru, calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar dan bayar? Oh, untuk pendaftar itu sudah mencapai hampir 600-an ya. Tetapi ya itu sekitar, memang target kita itu adalah 700 sebenarnya itu ya, 700. Memang ini kendala PTS itu begitu, karena PTN itu sekarang sudah harus memenuhi target, sehingga jaringnya itu tidak hanya 1, 2 bahkan sampai sekian kali, sehingga mandiri itu banyak sekali, sehingga kita biasanya kalau gini itu surat banyak, tetapi ini harus menanti
mandiri dari negeri itu ya. Jadi memang kita targetkan sebenarnya adalah 700 ya, mahasiswa. Nah, mudah-mudahan nanti harapannya tidak jauh dari itu. Target pencapaian mahasiswa. Itu sama dengan tahun lalu Pak ya, 700 angka 700 itu Pak. Ya naik sedikit gitu ya. Kalau kemarin itu 650. Jadi 650 kita naikkan ke 100. Sebelumnya 550, kemudian 600. Ini tahun yang ketiga periode kami ini targetnya adalah 700 ya. Dari walaupun kita mentargetkannya itu hanya 550 untuk apa ya, untuk perhitungan, tetapi lewat biasanya lewat 6. Dari 550 kita capai 650, ini kita tingkatkan mudah-mudahan bisa sampai 700. Ya. Prodi baru sementara belum ya. Jadi ada, tetapi ini bukan prodi tetapi program ya. Jadi PPG ya. Jadi pendidikan profesi ya. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan ya, bantuan ada 70 perguruan tinggi se-Indonesia, salah satunya adalah UTP itu, bantuan untuk revitalisasi untuk kegiatan penyiapan prodi ya. Ada 3 yang kita buka itu program profesinya itu, dan kita sudah masuk di Dikti, Ristek Dikti itu adalah pendidikan konseling, pendidikan guru sekolah dasar, dan pendidikan jasmani, ada 3 ini. Dan insya Allah nanti ada ya di ekonomi ada, dan kemudian di teknik itu profesi. Ya, nanti Pak WR1 yang akan menjelaskan ini. Itu yang kita siapkan. Alhamdulillah ini sudah turun ya, dan tinggal menunggu SK-nya. Karena baru Oktober 2025. Oktober 2025 ini baru ya. Prodi memang di kita yang akan kita kembangkan yang di FKIP tadi adalah pendidikan profesi, kemudian yang 3 fakultas lain kemarin ini sedang dalam hal penyusunan proposal untuk pengembangan konsentrasi ke arah kepeminatan perkebunan sawit. Jadi ini kemarin kita sudah mendatangkan dari Dinas Perkebunan bahwa ada potensi besar bahwa anak-anak petani sawit itu mendapat beasiswa untuk perkuliahan S1, dan itu dibebaskan untuk semua biaya. Nah, ini PP sudah melakukan studi dan kemarin sudah menganalisa prodi-prodi apa yang akan ada kepeminatan ini. Yang ada peluangnya adalah di 3 fakultas, yaitu pertanian, itu agribis dan agrotek dengan kepeminatan perkebunan sawit, kemudian di SIKC itu informatika perkebunan sawit, kemudian di ekonomi itu manajemen pengelolaan hasil. Ini proposnya sedang kita susun, dan nanti paling tidak September itu kita ajukan, dan mudah-mudahan ada peluangnya. Dan karena kalau kita analisa sebetulnya cukup besar kepeminatan dari anak-anak petani sawit ini, dan informasi dari pemerintah diharapkan supaya perkebunan sawit itu tidak putus, karena peluang ekspor yang terbesar di Indonesia itu selain minyak memang di perkebunan sawit ini. Kita akan berpartisipasi di sana untuk supaya menjaga kelestarian perkebunan sawit itu tetap eksis melalui program itu. Kemudian selain itu apa yang disampaikan Pak W3 tadi, memang kita targetkan untuk menuju ke Universitas Unggul ini pada tahun-tahun ini kita mengarah kepada internasionalisasi dalam proses pengajaran maupun di aspek penelitian maupun publikasi. Jadi untuk pengajaran itu kita mahasiswa tukar mahasiswa
Indonesia dengan Filipina atau Indonesia dengan Thailand. Kemudian kita mendatangkan profesor dari luar negeri untuk datang ini untuk menyampaikan pengalaman dalam aspek informasi teknologi yang ada di sana, baik melalui secara offline maupun online. Nah, ini kemudian kita juga mensupport untuk dosen-dosen yang memperoleh publikasi Scopus. Ini kita dorong ke sana, dan alhamdulillah kemarin juga cukup banyaklah dosen-dosen kami yang bisa menghasilkan publikasi Scopus. Dan Scopusnya memang Scopus yang apa namanya, betul-betul jurnalnya qualified. Karena ini kan kalau kita melihat di medsos ini, GB kan baru disoroti ini untuk jurnal yang ada yang bermasalah dan sebagainya. Kita tentunya mendampingi dosen-dosen kita untuk menghasilkan publikasi dari jurnal-jurnal yang memang qualified. Itu tambahan Mas. Baik, Pak Rendo menambahkan, silakan dulu. Baik, terima kasih Mas Dimas. Ya, jadi saya ingin menambahkan dari sisi SDM, baru sekalian dari UTB ini dosennya ada sekitar 122 dari 13 prodi. 3 prodi itu 12 prodi yang satu prodi yang kedua, yang dari yang 12 itu 2 prodi vokasi ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan pertama terkait target capaian, kita semuanya mulainya adalah target yang unggul gitu ya. Salah satu penyiapan dari SDM adalah bagaimana dosen-dosen kita ya, kita dorong untuk sekolah lanjut S3. Sekolah S3 itu kita saat ini sudah memiliki 22 doktor yang sedang sekolah 14 ya. Kemudian UTB ini juga sedang mengusulkan 5 orang guru besar. Kalau saat ini UTB sudah memiliki 2 orang guru besar, satu fakultas FKIP dan yang satu di fakultas pertanian. Sekarang ini UTB sedang mengupayakan dan berkasnya sudah diusulkan, termasuk mohon maaf ini kami yang berempat di depan ini, ya mudah-mudahan nanti diberikan kemudahannya. Amin. Dan teman kami Bu Ludi dari Fakultas Pertanian. Jadi ini Pak W1, Pak W3, saya, Pak W2 dan Pak Sulistri Kepala KPM ini semua sudah masukkan ke guru besar. Jadi pengakuan dari pemerintah ketika suatu perguruan tinggi ini banyak yang profesional gitu, dengan capaian tertinggi di tingkat jabatan profesional dosen adalah guru besar, itu akan semakin profesional di bidang prodi tersebut. Nah, ini kita lagi semuanya mengarah ke sana. Dan kita juga pacu dosen-dosen yang belum S3. Nah, ini kita support dengan beasiswa supaya dosen-dosen yang belum S3 ini kita dorong, kita juga support berikan beasiswa selama 6 semester setidaknya. Itu yang bisa kita usahakan untuk mendorong SDM kita supaya lebih memenuhi syarat ya untuk menjadi unggul. Yang berikutnya juga kami ini tidak hanya dosen tetapi teknik tenaga pendidikan dan karyawan itu kita dorong untuk bisa memperoleh NITK, nomor induk tenaga kependidikan. Ini adalah pengakuan oleh pemerintah seperti halnya sertifikasi dosen. Jadi ketika seorang teknik yang sudah mendapatkan pertama NITK, itu ada kesempatan nanti untuk mendapatkan stimulan seperti halnya status yang diterima kita selaku dosen gitu. Dan ini 90% tenaga pendidikan yang di UTB ini sudah memiliki NITK. Artinya kalau pemerintah nanti memberikan stimulan yang berupa tunjangan